Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nazar Snenda, NIM 002 RA. Dan saat ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat untuk tugas metode penelitian. Judul proposal yang telah saya buat adalah pengaruh abu terbang dalam tanda kurung fly ash sebagai substitusi material agregat halus terhadap kuat tekan mortar. Latar belakang penelitian yang saya lakukan adalah melihat banyaknya limbah abu terbang atau fly ash yang menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Batu bara adalah salah satu bahan bakar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dan hasil dari sisa-sisa pembakaran batu bara yaitu fly ash telah menjadi potensi limbah yang banyak di Indonesia, dan fly ash juga termasuk salah satu kategori limbah bahan berbahaya beracun. Melihat hal itu, saya berupaya mengurangi permasalahan tersebut, yaitu dengan cara memanfaatkan limbah fly ash menjadi salah satu bahan substitusi agregat halus pada mortar yang diharapkan dengan eksperimen ini dapat mengurangi dampak limbah abu terbang terhadap lingkungan serta mengurangi jumlah limbah abu terbang yang ada di Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan, telah didapat 3 pertanyaan rumusan masalah. Yang pertama adalah berapa kuat tekan yang dihasilkan dari substitusi abu terbang fly ash dengan variasi 0, 5%, 10%, dan 15% terhadap volume total agregat halus pada mortar. Yang kedua, berapa persentase pemakaian fly ash atau abu terbang pada mortar untuk mendapatkan kuat tekan mortar maksimum. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan kuat tekan mortar normal dengan kuat tekan mortar substitusi abu terbang atau fly ash. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan, tujuan penelitian adalah jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah mengetahui kuat tekan pada masing-masing variasi penambahan fly ash. Dan yang kedua, mengetahui persentase fly ash terhadap campuran mortar untuk menghasilkan kuat tekan maksimum. Yang ketiga, mengetahui perbedaan kuat tekan mortar normal dengan mortar substitusi abu terbang fly ash. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah output atau hasil dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah memanfaatkan limbah batu bara atau abu terbang fly ash sebagai bahan campuran mortar guna mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknologi mortar dengan bahan tambahan fly ash. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan yang diambil selama kita meneliti. Yang pertama adalah jenis mortar dengan campuran fly ash. Yang kedua, penggunaan abu terbang dalam kurung fly ash sebagai substitusi atau bahan pengganti agregat halus. Yang ketiga, variasi penggunaan abu terbang dalam kurung fly ash sebagai pengganti agregat halus pada mortar, yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15% terhadap volume total agregat halus. Yang keempat, abu terbang dalam kurung fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Tarahan, Lampung Selatan. Yang kelima, semen yang digunakan adalah Portland Composite Cement atau PCC, merek semen Padang. Dan yang keenam, benda uji menggunakan kubus dengan panjang sisi 50 mm pada uji kuat tekan. Dan yang ketujuh, pengujian dilakukan setelah beton mencapai umur 7 hari. Landasan teori. Beberapa landasan teori yang saya
rangkum dalam penelitian ini adalah menurut SNI 111-1990-03 mendefinisikan mortar sebagai campuran yang terdiri dari agregat halus, air, dan semen yang diaduk sampai homogen atau menyatu. Mortar memiliki fungsi sebagai bahan pengikat, bahan plesteran, dan dapat juga menjadi bahan mengecor. Berdasarkan SNI 03-6820-2002, agregat halus adalah hasil dari pemisahan butiran dengan cara penyaringan. Agregat halus memiliki ukuran butir lebih kecil dari 3/16 inci atau 5 mm dalam kurung lolos saingan nomor 4. Persyaratan agregat halus terdiri sebagai berikut. Yang pertama, modulus halus butir antara 1,5 sampai 3,8 dengan gradasi variasi sesuai standar. Yang kedua, indeks kekerasan agregat halus kurang dari 2,2. Dan yang ketiga, tidak mengandung zat organis terlalu banyak, dan hal ini dapat dilakukan melalui eksperimen. Bahan substitusi. Bahan substitusi atau admixture adalah bahan selain air, agregat, dan semen yang ditambahkan pada campuran mortar. Bahan substitusi ini dipergunakan untuk memperbaiki teknologi pembuatan mortar, baik itu dalam kuat tekan ataupun sifat fisik dan mekanis mortar. Bahan substitusi ini dipergunakan untuk memperbaiki teknologi pembuatan mortar. Dalam penelitian ini digunakan bahan abu terbang dalam kurung fly ash sebagai substitusi agregat halus. Dipilihnya abu terbang dalam kurung fly ash karena abu terbang dalam kurung fly ash selain memiliki sifat pozzolan, abu terbang juga termasuk dalam agregat halus karena telah lulus uji analisa saingan menggunakan saingan nomor 4, 8, 16, 30, 50, 100, 20, dan PAN, di mana sebagian besar tertahan pada saingan nomor 200 dan PAN. Pengujian benda uji. Dalam penelitian ini digunakan 6 benda uji tiap satu variasi dengan uji kuat tekan mortar. Dengan benda uji berbentuk kubus dengan panjang sisi 50 mm. Pengujian kuat benda uji mengacu pada SNI 03-6285-6825-2002, yaitu melalui proses pengadukan, pencetakan, dan pengujian tekan menggunakan alat compression testing machine atau CTM. Kuat tekan mortar, dan ini adalah dua rumus yang digunakan pada SNI yang kami acu, yaitu M Pmax. M berarti kekuatan tekan mortar MPa, Pmax berarti gaya tekan maksimum, dan yang ketiga adalah A, yaitu luas penampang benda uji. Dan rumus kedua adalah Tm yang berarti berat isi mortar, Bm berat benda uji, dan V volume benda uji. Diagram alir. Diagram alir adalah jalannya penelitian dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah mulai, dan yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan persiapan material seperti semen, air, dan pasir, serta bahan yang terakhir yaitu bahan substitusi yang diteliti, yaitu fly ash. Dan yang ketiga adalah pembuatan benda uji. Rancangan campuran variasi komposisi abu terbang dalam kurung fly ash dengan campuran mortar 0%, 5%, 10%, dan 15% terhadap volume total agregat halus. Dan yang keempat ada uji kuat tekan, yaitu setelah pembuatan benda uji maka diuji kuat tekan dengan dengan benda uji berbentuk kubus ukuran 50 mm x 50 mm. Setelah dilakukan uji kuat tekan, maka dapatlah analisa hasil, lalu kita analisa dan dapatlah kesimpulan dan saran. Setelah itu barulah kita dapat menyimpulkan apakah rumusan-rumusan masalah yang telah kita dapatkan itu terjawab atau tidak. Dan yang terakhir adalah selesai.
Dan berikut adalah daftar pustaka yang telah saya dapatkan ketika melakukan penelitian. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.